Pak Andi Malarangeng, selamat datang. Apa Pak Andi. kabar? Baik. Seperti Pak Hermawan, biasanya. Iya, senang sekali ketemu lagi. iya ini sahabat lama Ya. dan Pak Andi ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Jadi doktor Chicago kan ya? Iya. Saya political science ya. Northern Dan Illinois. saya ketemu pada waktu 98 dulu dan beliau bisa mempredik dan memforecast dengan benar. Wah ini sebentar lagi Pak Harto akan begini, pemilu akan begini dan dia sekarang pas sekali ini. Posisinya Bukan sekarang cuma ya? juru bicara biasa, tapi bisa menganalisis produknya. Produknya dalam hal ini kan Presiden. presiden, ya. Tapi mungkin pertama, Fen ya, di sesi pertama ini mungkin bisa bicara dulu. Tugas Anda sebagai Juru juru bicara presiden ini apa sebenarnya? Ya. Kan banyak yang nggak ngerti. Memang juru bicara ya, As- ya orang mungkin dekat-dekat dengan juru mudi barangkali ya. Ya, sama ya. Tapi sebenarnya intinya adalah presiden itu punya tugas juga oleh rakyat, yaitu menjelaskan. Ya. Tapi mungkin pertama, Fen ya, di Ya. sesi pertama ini mungkin bisa bicara dulu. Tugas Anda sebagai Juru juru bicara presiden ini apa sebenarnya? Ya. Kan banyak yang nggak ngerti. Memang juru bicara ya, Se- ya orang mungkin dekat-dekat dengan juru mudi barangkali ya. Ya, sama ya. Tapi sebenarnya intinya adalah presiden itu punya tugas juga oleh rakyat, yaitu menjelaskan kebijakannya. Iya. Menjelaskan kebijakannya supaya rakyat itu mengerti. Kan apa bisa yang menjelaskan dilakukan. sendiri mestinya. Bisa menjelaskan diri. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh presiden sendiri. Untuk hal-hal yang penting, presiden sendiri menjelaskannya. Karena itu Anda bisa melihat presiden bisa melakukan press conference sendiri, Iya. menjelaskannya sendiri, bahkan pidato tanpa teks sendiri di mana-mana. Tapi ada hal-hal yang bersifat lebih teknis operasional. Nah itu menterinya yang bicara, karena itu Iya. teknis-teknis. Oh, Apakah itu presiden, soal- menteri sebagai pembantu presiden. Pembantu kan? presiden menjelaskan kebijakan-kebijakan yang lebih teknis Sesuai secara bidangnya. bidangnya masing-masing. Nah, di tengah-tengah itu ada hal-hal yang berada di kantor kepresidenan, kebijakan-kebijakannya, pandangannya, pikirannya tidak terlalu teknis, tapi sebenarnya tidak tepat kalau presiden yang menjelaskannya. Kenapa Maka kok nggak itu terlalu tepat? karena hal itu misalnya kadang-kadang ya presiden kan sibuk sekali, Iya. waktunya juga terbatas. Tidak mungkin presiden setiap kali bikin konferensi pers, setiap kali ngomong sama wartawan. Contohnya apa misalnya? Ya contohnya misalnya ya ada orang yang mau mencabut mandat presiden misalnya, aduh gitu, atau menganggap bahwa sekarang ini sudah harus ada semacam presidium. Itu kan tidak tepat presiden kalau menjawabnya. Nggak usah presiden Nggak usah sendiri. presiden. Menteri juga rasanya tidak bukan teknis Bukan sektoral, porsinya, barangkali ya. ada hal-hal yang bisa dilakukan menteri. Nah, ini peran juru bicara. Juru bicara bisa mengatakan bahwa mari kita kembali pada konstitusi. Konstitusi itu di situ jelaskan presiden dipilih langsung oleh rakyat, Iya. mandatnya langsung oleh rakyat. Kalau ada yang mau cabut ya rakyat itu sendiri Rakyat melalui yang- pemilihan umum. Mari kalau Ikut itu, mau ya. ikut pemilihan umum biar kita lihat suara Itu rakyat Anda gimana. begitu tuh disuruh presiden atau ngambil inisiatif sendiri atau sebelum ngomong memang janjian dulu sama presiden saya akan ngomong gini oke apa enggak Pak? Jadi ada hal-hal di mana kalau sudah tahu posisi kan sudah lama posisi presiden bagaimana, pikirannya bagaimana, saya bisa langsung Sudah bisa menjawabnya. dibaca ya? Ada hal-hal yang di mana saya mungkin merasa perlu bertanya langsung kepada presiden. Dikonfirm dulu ya. Saya confirm dulu bagaimana ini ada isu semacam ini Pak, bagaimana saya perlu menjelaskannya. Nah, apakah Di marketing kan ada change competitive. dulu presiden dipilih oleh MPR. MPR itu dia bertanggung jawab kepada MPR. Karena itu biasanya dulu presiden selalu hubungannya juga dengan MPR, artinya tidak langsung kepada rakyat. Nah, Ya. ini mengubah landscape tentang pertama presiden harus langsung memikirkan kepentingan rakyatnya. Tapi apa yang Anda lihat 3 tahun kemudian sampai 2009 dengan pemasangan 3G, 3,5G, seluler dan sebagainya, rakyat ini kan tambah terempower. Betul Dia bisa sekali. lihat, bandingkan presiden kita dengan orang lain dan macam-macam di internet itu, ya kan? Betul sekali. Dan itu bisa menggerakkan macam-macam move, macam-macam. Apa yang Anda lihat ini? Nah, bersamaan dengan pemilihan langsung presiden, ada perubahan teknologi di mana memudahkan sekali orang sekarang Terempowered kan, untuk individual itu becoming power. Betul sekali. Time person of the year itu sekarang you katanya. dengan Ya kan? cermin Kekuatan Ya, itu ada di betul individual. sekali. Gimana Anda Kami lihat? IT ada tadi itu SMS 9949. Jadi orang sekarang bisa komunikasi dengan presiden, kirim pesan melalui 9949 langsung masuk. Melalui Tapi website dijawab presiden. nggak itu? Dijawab nggak ini? Semua dilakukan Menunjukkan kepercayaan ya orang. satu-satu. Di Pasena boleh dikata sekarang sudah
tanda-tanda penyelesaian juga sudah mulai. Tapi menurut Anda kenapa kok tetap ada pertanyaan kok presiden ini wacana? Kok ada persepsi semacam itu? Kenapa? Karena orang punya ekspektasi tinggi sekali. Karena ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. 61% rakyat nggak bisa seperti membalik telapak tangan. 2 tahun, satu-satu persoalan kita selesaikan. Apa sebenarnya? Memang segmen pasarku macam-macam. Sama juga kalau produk apapun. Dalam politik, dalam pemerintahan juga tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya, tapi pastilah. how you segment it? Nah, ada berapa segmen? bidang saya ilmu politik. Iya. Pertama, saya melihat bahwa di Indonesia ini pemilih itu masih seperti kurva normal. Jadi kurva normal semacam itu. Karena itu maka posisi presiden selalu berada di tengah, ya, sehingga dan kemudian memperluas ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak mungkin kita menjangkau semua yang ekstrim kiri, ekstrim sisi paling ekstrim. Kemudian kalau ngomong segmentation targeting, oke, agak kayak kurva normal, ada segmen tengah, ada segmen pinggir kecil-kecil. Ini target market utama. Kan harus dikasih produk yang pas gitu ya. Produk-produk presiden adalah policy kan. Ya. Gimana jadi policy itu diatur? Apakah selalu mempertimbangkan yang tengah ini terus? Jadi, Kalau yang kiri kanan nggak diakomodir, ya summary-nya mungkin lihat sendiri kan. Dalam alam demokrasi ini Pak Andi tadi bilang kalau kita ngomong 4C, change, competitor, customer, presiden ada di sini. Landscape-nya itu memang beda dari dulu. Dan untuk 2000 sampai 5 tahun mendatang, 3 tahun mendatang akan berbeda. Yang membuat sangat berbeda itu ya ICT itu tadi sebetulnya. Sehingga individual itu menjadi terempowered gitu. Sehingga dalam alam demokrasi yang sesungguhnya, itu tadi kan saya lihat kantor kepresiden itu pinter sekali. Juga menggunakan ICT itu sendiri dengan buka SMS, buka website, memberi kesempatan pada customer itu untuk menyampaikan juga. Karena di dalam marketing zaman sekarang, kalau kita tidak memberikan kesempatan customer untuk memberikan pendapat, apapun pendapatnya, baik jelek, dia marah juga. Sudah nggak bisa kayak advertising zaman dulu itu one way, itu nggak bisa. Dan kompetitor pada saat ini, ya memang harus diakomodasi, biarin aja orang ngomong apa. Jadi itu 4C-nya jalan bener itu. Ada kompetitor, ada oposisi, suka nggak suka. Zaman dulu mungkin ditekan tuh. Nggak perlu political marketing itu zaman dulu karena kompetitornya otomatis nggak jalan, customernya juga ya harus milih yang itu aja. Kalau kompetitor dan customer tidak jalan, nggak ada marketing. Ya tidak perlu marketing. Terus berikutnya PDB-nya juga jelas tuh tadi. Pak Andi bilang SBY itu dari rakyat. Jadi brand yang SBY itu bukan dari ibunya, bukan dari orang tuanya. Ya. Tapi berani diposisikan seperti itu sebagai juru bicara lebih gampang karena memang keunikan Pak SBY ini kelihatan banget itu. Jujur, mau berantas korupsi, kemudian tekun dan macam-macam. Jadi enggak usah ragu-ragu pada waktu positioning. Ini yang berat ini kan diferensiasinya nggak ada tapi positioningnya mesti beautiful. Berat ini. Ya, SBY. Presiden yang dicintai oleh rakyat sampai dikasih nama kayak begitu. Kemudian segmentation targetingnya tadi indirectly sebetulnya juga di segmen kok tadi. Wanita menjadi makin penting, anak muda, kemudian yang di tengah itu tadi orang yang moderat lah ya, tidak ke kiri ke kanan. Ini main target market. Dan yang segmen yang di pinggir-pinggir kiri kanan katanya mau diajak ditarik ke tengah. Targetnya ke situ. Dan marketing mix produk itu adalah policy, Fed. Ya, policy untuk tiap-tiap segmen itu tadi. Policy untuk wanita, policy untuk buruh, policy untuk anak-anak dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Ya, channelnya bisa lewat menteri, bisa lewat macam-macam, penjelasannya juga lewat juru bicara kepresidenan, dan komunikasinya bisa lewat berbagai media, makanya mesti tampil di mana-mana katanya. Servisnya dan prosesnya untuk supaya brand SBY itu menjadi bagus itu tentunya harus seimbang antara ada reliability, responsiveness, ada assurance, empathetic, dan tangible look profesional seperti itu. Jadi komplit kan sebetulnya. Semuanya ada ternyata. Consciously, unconsciously sebetulnya dilakukan. Diakui atau enggak sebetulnya. Cuma marketing dalam arti yang benar, bukan marketing yang advertising, bukan marketing selling dalam arti negatif. Ya toh? Marketing ya. Marketing. Baik. Pak Hermawan, terima kasih banyak atas konklusinya buat kita semua. Pak Andi Malarangin. Saya juga senang sekali mendapat selamat pencerahan. Bertugas. Ya. Baik, dan juga terima kasih kepada Anda pelaku marketing yang sudah setia bersama Beyond Marketing. Jangan lupa bergabung kembali bersama Beyond Marketing by Hermawan Kartajaya. Saya Feni Rose, undur diri. Sampai jumpa.